di mana pemerintah berencana melaksanakan program vaksinasi dosis ketiga mulai Januari 2022 mendatang. Lantas bagaimana dampak rencana tersebut bagi emiten di sektor farmasi? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Pemerintah berencana melaksanakan program vaksinasi dosis ketiga atau booster vaksin pada tahun 2022 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, vaksinasi dosis ketiga atau booster akan berlangsung secara paralel di semua provinsi mulai Januari 2022. Dan sejalan dengan rencana tersebut, para produsen farmasi menyatakan kesiapannya dalam melakukan distribusi vaksin booster tersebut, termasuk menyediakan fasilitas rantai pendingin untuk penyimpanan vaksin. Ketua Umum Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia atau ARPI, Hasanuddin Yasni, seperti dikutip laman Kontan, mengatakan keterlibatan ARPI dalam pendistribusian vaksin COVID-19 sudah berlangsung sejak akhir tahun 2020 lalu. Kali itu ARPI sudah rutin berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Satgas COVID-19, hingga BUMN farmasi seperti Bio Farma. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bio Farma Bambang Herianto mengatakan, selama ini distribusi vaksin COVID-19 ditugaskan kepada BUMN farmasi. Dalam hal ini adalah Bio Farma dan anak-anak usahanya. Dalam hal ini, Bio Farma bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta untuk mendistribusikan dan memfasilitasi rantai pendingin vaksin. Adapun Kementerian Kesehatan menyiapkan sekitar 214,3 juta dosis vaksin booster pada tahun 2022 mendatang, di mana vaksin booster ini akan diberikan kepada 212,7 juta masyarakat Indonesia. Secara terpisah, Direktur Utama Kalbe Farma Vijong Tius seperti dikutip media mengatakan terkait pengadaan vaksin booster, Kalbe akan mengikuti peraturan pemerintah dan infrastruktur distribusi dan logistik yang sudah tersedia. Sementara itu, Equity Analyst NH Korindo Sekuritas Putu Cantika seperti dikutip media mengatakan, rencana program vaksinasi dosis ketiga masih akan menjadi katalis positif bagi saham emiten sektor farmasi. Menurutnya, hal-hal yang berkaitan dengan vaksinasi dan pengobatan pasien COVID-19 menjadi katalis positif bagi emiten produsen farmasi dan obat-obatan, seperti yang terjadi secara historis selama ini. Hal itu ditunjukkan oleh kinerja positif emiten produsen farmasi sampai dengan kuartal 3 2021 lalu yang mengandalkan obat-obatan terkait COVID-19 sebagai penopang utama pendapatan. Berbagai sumber, iDaction.